Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Mirando Mulyo Pratama dan Yusvan Yoga Prakoso akan menjelaskan tentang hermeneutika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi, MPD. Untuk lebih jelasnya tentang hermeneutika, cekadot. Landasan filosofis dan pengertian hermeneutika. Landasannya yaitu dari riset kualitatif yang berdasarkan pada orientasinya, yang mana ada 3. Pertama yaitu language oriented approaches atau pendekatan berorientasi bahasa. Yang kedua yaitu descriptive or interpretive approaches atau pendekatan deskriptif interpretif. Dan yang ketiga yaitu teori building approaches atau pendekatan teori building. Nah, dalam teori building ini atau pendekatan teori building ini ada 6. Yang pertama psikologi eksperensial, yang kedua riset heuristik, dan yang ketiga hermeneutik ganda dan bersusun. Dan yang akan kita bahas ini yaitu tentang hermeneutik. Yang keempat fenomenologi empiris, kelima fenomenologi transidental, dan yang keenam riset ground. Untuk lebih lanjut, hermeneutika yaitu berasal dari kata atau bahasa Yunani, yang mana hermeneutika adalah kata kerja yang artinya menafsirkan. Yang kedua hermeneia yaitu kata benda yang artinya tafsiran atau interpretasi. Landasan filosofis hermeneutika. Istilah hermeneutika sering dihubungkan dengan nama Hermes, yaitu tokoh dalam mitos Yunani kuno yang bertugas menjadi perantara antara dewa Zeus dan manusia. Dalam istilah Hermes sering diidentifikasikan dengan Nabi Idris, orang yang pertama kali mengenal tulisan, teknologi tenun, dan kedokteran. Di Mesir kuno dikenal sebagai Tut, nama lain dari Nabi Musa, dan di Yunani dikenal sebagai Unuk, dan di kalangan masyarakat Persia kuno dikenal sebagai Husbeng. Kemudian sebagai tipe penelitian yang berbasis pada filosofi Verstehen atau tipe penelitian hermeneutika memfokuskan diri pada kesadaran dan pengalaman. Pembagian hermeneutika tanpa membatasi pada hermeneutika falsafi, hermeneutika khusus, hermeneutika umum, dan hermeneutika filsafat. Ini menurut Palmer. 2 varian hermeneutika dengan penekanan yang berbeda, yaitu hermeneutika objektif dan hermeneutika alektik. Ini menurut Alverson dan Scott Berg pada tahun 2000. Hakikat hermeneutika yaitu sebagai konsep yang telah ditemukan pada karya-karya Aristoteles, bahkan juga pada karya Plato. Dalam karya Aristoteles yang berjudul Organon, dia menggunakan kata perihermeneus yang merujuk pada istilah hermeneutika. Hermeneutika sebagai metode keilmuan pertama kali diartikan sebagai teori mengenai tafsir kitab suci. Pengertian ini pertama kali diperkenalkan oleh J.C. Dunher dalam bukunya Hermeneutica Sacras Save Methodos Exponendarum Scarum Literarum. Hermeneutika menurut Alverson dan Skolberg
itu mempunyai dua varian, yaitu hermeneutika objektivis dan hermeneutika alektik. Hermeneutika objektivis yaitu berasosiasi dengan filosofi Western tradisional yang menekankan pada penataan ulang makna semualah yang ada pada teks dan tindakan penulis atau pekarya tekstual. Siklus khusus kajiannya yaitu berkisar dalam putaran polaritas antara keseluruhan, yaitu whole pada bagian atas dan unsur, yaitu part pada bagian bawah. Hasilnya adalah pemahaman terhadap yang melandasi makna atau understanding of underlying meaning, bukannya penjelasan koneksi-koneksi kasual hubungan sebab akibat. Penulis teks merangkai dan membingkai butir-butir dan merangkai peristiwa menjadi makna secara personal. Siklus ini diprakarsai oleh Friedrich Schleiermacher. Varian kedua dari hermeneutika yaitu hermeneutika alektik yang menekankan pada pemanduan subjek, yaitu pelaku, penulis atau penyusun teks, individu di balik karya yang dipandang sebagai teks, dan objek, yaitu teks yang atau karya yang dipandang sebagai teks. Siklus interpretasi pada dalam polaritas antara pra-pemahaman atau pro-understanding dan pemahaman, yaitu understanding. Ide dasarnya lebih berurusan dengan upaya penyingkapan sesuatu yang tersembunyi daripada korespondensi atau part wall antara pemikiran subjektif dengan realitas objektif. Tokoh yang sangat terkait dengan jenis hermeneutika alektik adalah Diddley, yaitu di tahun 1833 sampai 1911. Setting pelaksanaan dan bidang masalah riset hermeneutika. Latar pelaksanaan tipe riset hermeneutika sangat luas, bahkan mungkin tidak terbatas. Latar aslinya, teks hanya menunjuk pada ungkapan bahasa verbal yang tertulis. Tempat tulisan itu aslinya adalah pada kitab suci, naskah tafsir kitab suci, naskah sejarah, dan sebagainya. Kajian hermeneutika meluas pada teks yang terkandung pada berbagai media. Bisa dalam panduan atau rancangan interview, bahasa dalam buku ilmiah, literatur populer, buku-buku bacaan rakyat, berita koran, teks wacana tokoh, teks pada kaos oblong remaja, teks pada jaket mahasiswa dan olahragawan, teks pada pembungkus suatu produk, teks pada spanduk di jalan raya, dan lainnya. Masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dan spesifikasi. Proses analisis pada hermeneutika melibatkan 4 kriteria menurut Paul. Yang pertama yaitu pembatasan atau pendalaman pada makna. Yang kedua, penguraian pada beberapa hal dari maksud pikiran subjek, yaitu penulis. Yang ketiga, keperluan menginterpretasi teks, panduan individu, dan lainnya sebagai suatu keseluruhan, keutuhan makna yang saling berkaitan. Dan yang keempat yaitu rentang universal dari sajian, yaitu potensialisnya bagi interpretasi ganda. Dan untuk langkah dan spesifikasi siklus hermeneutika objektivis dalam jalur part wall dari Gadamer, yaitu ada 3. Yang pertama, penafsiran bagian-bagian, unsur atau bagian, atau biasa disebut dengan part. Yang kedua, penafsiran keseluruhan atau keutuhan, yang biasa disebut dengan whole. Yang ketiga, memperoleh pemahaman dari yang melandasi makna atau understanding of underlying meaning yang tidak berupa penjelasan koneksi-koneksi kausa, hubungan sebab akibat. Selanjutnya, langkah dan spesifikasi siklus hermeneutika alektik dalam jalur-jalur polaritas. Ada 3.
yaitu peneliti memulai dengan membaca suatu teks atau mengamati secara mendalam suatu karya tekstual. Yang kedua, penyingkapan suatu yang tersembunyi atau revelation of something hidden, mencari sesuatu yang tersembunyi. Yang ketiga, pemahaman terhadap yang melandasi makna atau understanding of underlying meaning. Hampir sama dengan siklus hermeneutika objektivis. Mungkin cukup sampai di sini tentang hermeneutika. Apabila ada salah kata atau kurangnya, memang banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tambahan ilmu bisa kita sharing-sharing lagi. Bila ada tambahan mohon ditambahkan. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kami jawab bersama-sama, kita diskusikan. Oke? Selamat siang. Semoga kalian bahagia. Jangan lupa selalu bahagia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.